dan bisa teman-teman lihat sendiri, dia tuh di sini memang bentuk arsitekturnya unik ya. Jadi dia gubahan massa berbentuk persegi, dimainkan, dimiringkan sehingga kita lihat dia bentukan yang menarik seperti ini ya. Nah, kalau Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, kamar masternya. Wah, kalau kita lihat, dia cukup besar sekali, dia bisa naruh queen bed. Terus Hai guys, welcome back ke Kuliner Indonesia edisi nge-review bersama aku Vina. Kali ini kita jalan-jalan lagi nih di daerah BSD Serpong. Nah, kita mau lihat rumah yang desainnya cukup tropis, modern, dan kontemporer ya. Nah, ini kita lagi berada di Giantara Serpong. Kalau bisa kita lihat di sini, dia tipe bangunannya 7x14 dan bisa teman-teman lihat sendiri, dia tuh di sini memang bentuk arsitekturnya unik ya. Jadi dia gubahan massa berbentuk persegi, dimainkan, dimiringkan sehingga kita lihat dia bentukan yang menarik seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, dia di sini juga ada permainan material antara kamprot dan WPC kayu gitu ya. Terus di atas juga aku ngeliat dia kayaknya ada motif keramik dengan tekstur batu gitu. Nah, kalau lihat carportnya sendiri, karena ini luasan tanahnya cukup lebar, dia cukup banget untuk 2 mobil ya. Nah, di kanan aku dia ada area taman kering kecil nih. Jadi dia nanti di sini taman kering gitu, terus dia ada pohon gitu ya. Jadi kenapa dia pakai batu batu kerikil ini? Jadi kalau misalnya hujan, dia tuh tidak akan tampias ke teras di sekitarnya gitu. Jadi dia cukup menyerap. Nah, untuk di sini ada area duduk gitu ya. Kalau misalnya untuk nongkrong atau menyambut tamu, ini bisa dimanfaatkan di area ini gitu. Terus kalau kita lihat di bawah sini tuh juga sebenarnya kalau misalnya butuh tempat untuk menaruh peralatan tuh bisa banget loh ditaruh di bawah sini, dijadikan sebagai compartment gitu. Nah, ini kita sudah masuk di area semi teras ya, jadi mungkin seperti semi foyer gitu ya. Jadi dia sebenarnya transisi antara ruang outdoor dengan indoornya. Nah, ini lucu banget, dia di sini juga ada sedikit taman keringnya gitu ya. Terus dari sini juga ada jendela ventilasi untuk memasukkan cahaya. Go. Oke, kita sekarang sudah berada di area living roomnya. Nah, ini aku mau point out satu desain yang menarik sekali ya. Jadi dia back wall TV-nya, dia ini menggunakan plywood, yaitu dekoratif plywood, dan di bawahnya ini dia menggunakan subway tiles yang warna hijau seperti ini ya. Lately ini warna-warna yang memang sangat lagi tren. Nah, biasanya memang kan keramik ditaruh kamar mandi ya, tapi ini aplikasi keramik yang sangat bagus, bisa dijadikan di dekoratif wall. Jadi ini focal point dari desain living roomnya. Nah, kalau kita lihat ceilingnya, dia ini menggunakan kayu ya. Kita lihat ceilingnya. Jadi dia memakai kayu warna muda sehingga rumahnya terlihat lebih cerah gitu ya, lebih terang. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini juga sudah ada 2 bukaan ventilasi untuk memasukkan cahaya dan udara alami gitu ya. Jadi terjadi cross ventilation kalau misalnya jendela pintu geser yang di ruang dining room dibuka. Jadi ini air circulation dan sangat bagus sekali ya. Nah, kalau kita lihat ini dining roomnya cukup besar. Seperti teman-teman lihat, ini untuk menjamu tamu yang sangat banyak, cukup banget ya. Gitu. Terus di sini dapurnya juga cukup luas untuk segala kebutuhan kitchen appliances. Nah, ini balik lagi aku mau point out detail desain yang sangat unik ya. Jadi instead of handle kayu seperti biasa atau misalnya yang tipe handless, nggak ada handle tapi ditekan push and pull, dia ini handle-nya berbentuk bulat gitu. Jadi ini tetap bisa dicongkel dan bisa dibuka. Jadi sangat fungsional tapi unik sekali gitu. Nah, ini kita memang di sini tidak ada backlash-nya ya. Dia pakai stainless juga. Dan ini instead of ini dia sangat ideal lagi kalau misalnya nggak pakai exhaust, dia bisa pakai jendela. Jadi kalau misalnya masaknya agak-agak bau gitu bisa langsung dibuka ya. Terus jadi ini sirkulasi di dapurnya udaranya sangat bagus sekali, apalagi dia terkonek dengan inner courtyard. Jadi ini dalam sini ada, kita lihat dia ruangan inner courtyard gitu. Jadi untuk memasukkan udara dari dalam ke dalam ruangan, dari tengah rumah ke dalam ruangan gitu deh.
ini kita lihat dia juga voidnya melurus ke atas ya. Jadi cahaya dari matahari masuk ke dalam. Dan untuk decknya dia pakai dek kayu. Nah, kita lihat di ruangan ini di lantai 1 ini juga ada ruang kamar ya. Nah, ini ruang kamar bisa jadi tamu atau kamar anak atau sebagainya tergantung kebutuhan. Dia juga sudah cukup ada jendela cukup besar ya untuk memasukkan cahaya dan penghalang alami. Tuh, terus satu lagi seperti biasa rumah-rumah seperti ini tuh ada ruangan yang hidden gitu ya. Tapi bukan hidden gem. Jadi ini ruangan servis. Kalau teman-teman lihat dia panel pintunya itu disamarkan dengan dekoratif wall kanan kirinya. Jadi sekilas sih nggak kelihatan kayak pintu ya. Gitu. Nah ini ada kamar mandi ya, karena dia full lengkap, ada shower, wastafel, dan WC. Kalau desainnya sendiri dia ini antara HT dengan motif granit dan subway tiles yang lebih kecil. Tuh, ini memang sebaik lagi tren juga. Oke, next kita ke lantai 2. Nah sebelum kita ke lantai 2, ini ada detail desain yang menarik banget, yaitu di bawah sini ada kabinet gitu. Mungkin ini untuk naruh sepatu ya. Jadi dia ini pintunya menyambung dengan si dekoratif partitionnya di sini gitu. Jadi ini cantik sekali ya gitu. Kalau untuk desain space di bawah tangga. Nah sebelum kita naik ke atas, ini ada detail railing yang menarik banget. Jadi dia ini menggunakan baja, tapi dia bentuknya dilengkungkan seperti ini. Ini detail yang lucu banget sih. Jadi kalau misalnya bosen dengan type railing yang kita biasa lihat, ini bisa diakalin seperti ini. Dan di bawah tangga ini juga dia ada lampu. Jadi nanti dia akan memberikan indirect lighting di tangganya, memberikan kesan yang lebih cantik di dalam rumah. Next, kita naik ke atas. Oke guys, sekarang kita sudah berada di lantai 2 ya. Nah ini cukup besar sekali ya. Nah kalau kita lihat di kiri, dia ini ada naruh rak gitu untuk dekor. Tapi sebenarnya ruangan sebesar ini bisa dimanfaatkan juga, misalnya mau jadi area kerja kah, atau tergantung teman-teman menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Cuman ini memang cukup besar sekali. Dan di lantai 2 ini, karena tadi ada continuous void dari bawah, jadi dia kebagian cahaya dan sirkulasi udara dari inner courtyard gitu. Nah, sekarang kita muat satu kamarnya. Ini kamar anaknya ya. Dah kita bisa lihat ini cukup puas banget gitu untuk naruh single bed. Terus kan di kanan kiri aku nih ada kabinet ya, ada lemari gitu untuk menaruh macam-macam. Nah ini juga dia tone warnanya kayu Skandinavia gitu, di mix and match dengan tone abu-abu muda. Jadi ini kalau kita lihat kamarnya memang modern sekali ya. Nah ini juga ada detail desain dari ambalan yang menarik. Kalau kita lihat dia di sini menggunakan baja, tapi dia bajanya tuh yang bentuknya tube gitu ya. Next ini kamar anaknya ya. Nah ini lebih besar ya. Kalau kita lihat di sini dia naruh double bed gitu, dan dia juga dapat jendela cukup besar. Kalau dia dapat jendela 2, ada satu yang ini mati, tapi hanya untuk memasukkan cahaya. Yang satu itu bisa dibuka, masukkan udara dan cahaya gitu. Nah ini juga ruangannya cukup besar, jadi lemarinya juga lumayan gede ya, dia hampir full setengah ruangan. Tapi kalau misalnya nggak mau di fullin lemari, bisa ditaruh meja belajar juga bisa. Untuk desain kamarnya kurang lebih sama ya dengan sebelumnya. Nah ini ada kamar mandi gabung ya antara anak yang 1 dengan 2. Ini kamar mandi bersamanya. Kurang lebih desainnya sama dengan kamar mandi di bawah. Jadi dia HT motif beton gitu ya, motif batu, terus di sininya dia menggunakan subway tiles. Nah, untuk kamar mandinya sendiri konsepnya kurang lebih sama, modern ya, warnanya perpaduan antara abu-abu dan putih saja. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya, kamar masternya. Wah, kalau kita lihat dia cukup besar sekali, dia bisa naruh queen bed. Terus ini dapat balkon ya, jadi si pemilik rumah bisa nongkrong, hangout gitu ya di sini sambil menikmati afternoon coffee mungkin gitu. Nah ini juga sudah ada drainnya, jadi tenang aja nggak akan banjir atau kenapa-napa kalau misalnya hujan gitu. Terus kalau kita lihat juga dia di back panelnya ini berbeda dengan 2 kamar yang tadi ya. Dia ini konsepnya mungkin lebih modern, lebih tropical gitu.
Nah kalau didetailin, ini tuh sebenarnya ada gelombang, jadi dia nggak lurus gitu. Jadi si kayunya ini dia ada aksen-aksen gelombang gitu, jadi memberikan permainan mata gitu, ilusi mata kalau ini kelihatannya lurus padahal sebenarnya enggak gitu. Nah untuk ceilingnya sendiri dia itu sama, dia dekoratif pakai wood panel gitu. Untuk si belakang TV-nya juga sama, dia pakai dekoratif wood. Terus kalau kita lihat ke sini nih, ini adalah ruangan yang pasti para cewek-cewek suka ya. Ini walk-in closet-nya lumayan besar banget, jadi bisa get ready di sini. Terus ini lemarinya cukup gede untuk pasangan ya, jadi nggak berantem rebutan space. Nah ini ada space kecil untuk misalnya vanity, mau naruh kaca untuk dandan dan lain-lain. Nah ini kita lihat kamar mandi masternya yang kurang lebih sama, desainnya sama dengan kamar mandi yang lain, dan dia itu ada detail. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian melihat desain tempat sabun atau dan lain-lain kelihatannya dia di dalam dinding, sebenarnya bukan dalam dinding, tapi ini kalau kita lihat dari samping dia ada penebalan gitu ya. Jadi kalau kalian minta kontraktornya boleh dong jebolin gitu, nggak bisa ya, biasanya itu harus ada penebalan sekitar 10-7 cm minimal gitu. Oke guys, episode Kuliner Indonesia di Sing Review kali ini sampai sini dulu. If you guys like our channel, jangan lupa untuk like, subscribe, and follow our content. Bye-bye!